Ya, teman-teman, kita update lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik berupa like, share, tetap memberikan subscribe, dan yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga. Serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 30 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, IHSG kita sudah mulai update ya. Kita cek dulu IHSG kita. Ternyata IHSG kita turun teman-teman ya, turun lagi dan kemarin dibikin garis untuk penurunannya pas banget di garis penurunan yang keduanya, dan berhasil ditembus garis yang pertama dan berhasil ada sedikit dorongan tapi tidak kuat juga. Hari ini 1,75% minus ya. Ya sekitar ke 6.531,99 atau 116 poin ya, cenderung terus menurun untuk IHSG kita. Dan untuk transaksi hari ini masih dalam posisi aman 10,98 triliun ya. Dan lagi-lagi foreign keluar dari market kita 440,31 miliar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu nih untuk IHSG kita ini, kita cabut aja dulu ya statusnya ini ya, sudah nggak bakalan terulang lagi yang di atasnya. Nah ini yang sekarang itu pas banget di situ, apakah ada turun lagi atau tidak? Saya sudah ngecek teman-teman tadi ya. Ternyata di sini ada gap teman-teman ya, di angka berapa nih? Nah ada dua gap teman-teman ya. Yang pertama di angka ini sudah kejebol belum ya? Nah ini juga belum kejebol teman-teman, sedikit lagi ya. Ada di angka 6.480. Terus ada gap juga di angka 6.400. Itu adalah area gap. Terus yang ketiga ada di angka 6.155 teman-teman. Ternyata banyak juga teman-teman ya. Ini ada si ekor merah teman-teman di angka 6.285. Terus di sini yang luar biasa ugal-ugalannya, ternyata waktu tahun 2021 teman-teman, itu waktu COVID ya. Nah itu mungkin mau menyelesaikan PR waktu COVID dulu teman-teman, di angka 6.100-an ya, 6.100 di sini. Ini ketika terjadi COVID teman-teman di sini 2021. Dan satu lagi, nah di area 6.044, ada lagi ke bawah. Nah udah segitu aja dulu dah teman-teman ya, soalnya sudah lama. Ini ternyata saya pikir sih ini mau menutupi ketika dia COVID teman-teman ya. Waktu COVID itu kan saat-saat ya enak banget gitu kan naiknya tuh, beli saham apa aja cuan gitu kan. Mungkin itu mau diselesaikan dulu teman-teman IHSG kita itu ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya untuk IHSG-nya, untuk area penurunannya. Kita akan kembali ke depan lagi, tunggu sebentar ya. Nah sekarang seperti ini teman-teman ya, kondisinya IHSG kita akan saya bikin untuk area-area penurunannya. Mungkin itu untuk menjemput ketika dia COVID teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya terjadi ya. Kita lihat juga di ini IHSG kita seperti apa kondisinya. Kita cek teman-teman untuk selama 10 tahun ini ya. Berarti mau area sini teman-teman ya, area tahun 2021 area sini nih. Ternyata dia dari tahun 2000 pas 2020 siapa tahu kesini teman-teman nih. Ini kan COVID juga, di sini juga COVID teman-teman ya. Soalnya di sini ketika turun kan sangat tajam sekali ya. Nah, ini berarti turun belum terlalu tajam teman-teman. Bayangin aja dari 6.400 dulu itu sampai ke harga 3.000, bayangin aja teman-teman ya. Nah ini belum ada apa-apanya teman-teman dibanding waktu tahun 2020 teman-teman, 2019 segini nih ya. Nah mudah-mudahan sih dikembalikan lagi kepada harga COVID ya. Jadi udah titik nol udah mulai titik nol, semua foreign sudah cuan semuanya, baru mungkin, tapi jangan kabur, lebih baik foreign udah masuk lagi lah gitu kan. Mungkin semua saham sudah mulai mahal banget. Nah, sekarang itu sudah mulai dikurangin yang mahal-mahalnya gitu kan. Nanti mungkin akan direcovery lagi, jadi harga pada murah lagi, dipermainkan lagi di situ kan, lebih enak teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke emiten teman-teman ya. Tapi sebelum ke emiten teman-teman, seperti biasa kita akan bahas dulu biasa teman-teman emiten-emiten yang penunggu IHSG-nya ya. yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk IHSG ya.
BBRI walaupun Poren keluar tapi BBRI masuk 212,9 miliar teman-teman ya. Luar biasa BBRI per hari ini setelah kemarin diuji dengan sangat luar biasa. Ujian 4 hari ini ternyata membuat si BBRI ini bertahan ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut untuk penurunannya. Terus si bandar lokal juga cenderung masuk ya. Kita lihat di sini RX keluar ya, BB keluar, BK keluar, YU keluar. Tetapi di sini ternyata ada kompetitor lain di kalangan Poren ya. Ternyata ada XAKEP sanggup untuk, ternyata si DX ya, TDX mampu untuk menjaga si BBR ini tidak terlalu turun tajam ya. Ada DX di sini teman-teman, ada CAK, ada CFCP nggak terlalu besar lah. Yang paling banyak itu si DX sama si AK teman-teman. Untuk lokalnya kita lihat siapa yang masuk, ada ZP, CDIN ya. Cenderung teman-teman kita pada keluar juga gitu kan. Malahan di sini tidak ada yang masuk yang signifikan teman-teman kita ya. Mungkin si PD aja. Nah sini apakah sudah mulai habis duitnya? Masih banyak lah teman-teman kita juga masih banyak duitnya. Di sini yang keluar si BB, si MG, berarti di sini di BBRI itu yang megang bandar lokalnya bukan hanya 1 orang atau 2 orang teman-teman, itu banyak teman-teman. Bahkan si YU, si BB disinyalir sebagai bandar daripada BBRI juga keluar, tetapi di sini menyatakan ada yang masuk mungkin si JP teman-teman, si JP enggak si CD juga masuk ke dalam rank-rankan daripada BBRI ini teman-teman ya. Tapi pertanda si Poren sudah mulai masuk walaupun RX keluar ya, tapi DX sudah mulai masuk ya, lumayan. Mudah-mudahan sama si AK juga bisa memberikan perlawanan, tidak terlalu signifikan penurunannya karena sudah mulai bikin step teman-teman. Makanya ini stepnya sangat berharga sekali. Apabila turun ya cenderung dia akan downtrend kembali ya. Seiring sejalan ketika bandar lokal dan Poren cenderung akumulasi, cenderung stabil teman-teman harganya. Beda dengan ketika Poren dan bandar lokal keluar, cenderung dia downtrend teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ke emiten BBNI ya. BBNI kita lihat seperti apa BBNI. BBNI garis penurunannya pas banget nempel teman-teman. Saya biarkan dulu aja ya, di bawah ada nggak? Masih ada tahanan di angka 3000 teman-teman untuk si BBNI ini, dan masih Poren dan lokal cenderung jualan. Jadi tetap teman-teman lebih baik teman-teman bertahan aja dulu, jangan average dulu teman-teman ya. Untuk BBNI lebih baik nanti tunggu aja ketika bandar lokal dan Poren cenderung masuk, mungkin teman-teman bisa masuk ya. Pertanda sekitar 2 harian lah teman-teman, 2 hari masuk mungkin BBNI akan di up kembali. Mudah-mudahan di harga sekarang bisa dipantulkan teman-teman, minimal di stop dulu deh, jangan terlalu turun banget gitu, sideways sebentar aja gitu kan. Tetapi di sini antusias daripada seorang bandar Poren cenderung luar biasa ngejualnya ya. Dimana ada penjualan di situ ada yang nerima. Ternyata CRX, YU ngebuang, ZP ya ngebuang juga. Ternyata diterima sama si AK untuk di BBN ini. Ternyata si AK di BBRI juga masuk untuk menahan harga, dan si BBNI juga sama, cenderung dia akumulasi walaupun dibuang sama bandar Poren yang lain, tapi bandar Poren AK cenderung dia ngambil, tambah si EP juga sudah mulai ngambil. Target kenaikan dikit teman-teman di angka 4.200 dulu untuk tanda-tanda kenaikannya, dan target selanjutnya di 4.600. Yang target pertama sudah terselesaikan, tinggal target kedua yang agak lebih tinggi dikit. Oke, BBNI santai aja, slow aja teman-teman, tunggu aja konfirmasinya karena masih ada area penurunannya di angka 3.664-nya. Itulah tanda-tanda penurunannya. Mudah-mudahan bisa dijemput, tapi mendingan sideways aja dulu karena sekarang sudah mulai jeblos daripada harga santainya ya. Cenderung dia sudah jeblos, membuat penurunan yang baru, sudah mulai downtrend kembali teman-teman. Kecuali kalau dia sekarang besok ada pantulan teman-teman ya. Karena barang lokal atau Poren cenderung jualan teman-teman. Untuk lanjut, ada emiten apa lagi? BMRI ya, sebagai penopang BMRI ya, sama teman-teman. Untuk BMRI dia open gap bawah ya, cenderung pakai candle bullish. Nah itulah tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Kalau sudah bikin candle bullish seperti ini, sebenarnya tanda-tanda penurunan juga ya. Karena dia memaksakan diri dari up jadi bikin dia loncatan kodok teman-teman ya. Di sini juga ada di angka 4.600 untuk area penurunannya, dan untuk area penurunan ada di pas harga sekarang ketika dia melakukan up untuk atasnya teman-teman ya. Dan masih bandar Poren dan lokal cenderung jualan. Bandar Poren 237 miliar, keluar lagi dari ISG kita. Ada si KJ, CCTP sama YU, tapi di sini yang terima tetap si AK luar biasa
sudah 3 emiten bank besar dikuasain sama si Aka untuk hari ini ya. Bukan dikuasain, ya diterima gitu. Berarti si Aka masih punya banyak duit nih. Sekitar 247 miliar. Ada BK, ZP, BB, RX. Kemana RX nih? RX cenderung dia selalu kali teman-teman ya, lagi ngopi-ngopi dulu kali ya. Ada sini si BBS yang masih BK. Tapi cenderung si AK sudah mulai masuk kembali. Satu lagi BBCA teman-teman ya. BBCA, bagaimana BBCA? Apakah si AK masuk? Ternyata AK masuk juga di BBCA. Walaupun Bandar Poren terdeteksi 119 miliar dia keluar, tapi si AK sudah mulai masuk lagi. Jadi hari ini adalah yang penguasa untuk penerimaan duitnya, ada penerimaan barangnya adalah si AK teman-teman. Si AK cenderung masuk. Apakah diizinkan besok masuk lagi atau tidak, kita lihat besok. Apakah dia jualan atau tidak, kita lihat besok teman-teman ya. RX di sini keluar teman-teman, kalau diizinkan ya mudah-mudahan sih bisa tanya. BCA di penurunan 20%-nya belum tersentuh ya, biarin aja teman-teman ya. Karena Bandar Lokal sudah mulai masuk lagi, kemarin beberapa hari ini masuk teman-teman ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 7 Februari masuk dua-duanya, ada kenaikan. Sekarang pakai open gap bawah juga, itu tanda-tanda penurunan juga teman-teman ya. Mudah-mudahan sih diturunkan di sini dengan candle hitam, candle merah. Besok harus candle merah akan terlihat bagus teman-teman, biar nanti pas besoknya lagi ketika candle hijau ke atasnya lebih enak lagi. Target kenaikan di angka 9.400, di angka 9.600, dan target pertama nanti di angka 10 ribuan teman-teman di sini ya. Pas 10 ribuan teman-teman ya. Jadi saat ini BBC masih posisi di downtrendkan, tapi lagi ditahan dulu. Jangan sampai lepas 8.950-an atau ke area 20%-nya, cenderung dia akan downtrend kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu selanjutnya adalah emiten punya teman-teman sendiri. Yang pertama PGO ya. Kita lihat PGO. Ya, PGO downtrend teman-teman. Garis yang saya gariskan di tanda-tanda penurunannya dilewati. Kalau dia berhenti di sini bagus, berarti dia hanya menebus aja. Tapi kalau sudah melewati, dia akan menebus area penurunan yang lain. Nah ini ada area penurunan yang lain di angka 790. Tetapi ingat ada tapinya, ini adalah tanda-tanda kenaikannya untuk si PGO ini 930-an. Di sini ada lagi, nggak ada lagi, cuma itu aja. Nah teman-teman, per hari ini ternyata Bandar Poren ngambil 3,2 miliar. Bagus teman-teman ya. Di sini YU, LG sudah mau masuk 3.000, sedikit amat LG ya. Tapi YU masuk 2,9 miliar. Mudah-mudahan bisa ditahan. Dan si AK, si BK, si CC pun ngejualnya nggak terlalu signifikan. Ya, kita lihat domestik. CC masuk 1 miliar. LG teman-teman, LG yang keluar sama si BB. Jadi si LG keluar sama BBB, ditahan sama si YU teman-teman ya. Kebanyakan si YU mungkin sebagian daripada ini gak cenderung si emiten broker-brokernya juga cenderung broker bagus semua teman-teman. 3 teratas CC DHF itu broker bagus teman-teman ya. Nah mudah-mudahan besok bisa ditahan lah teman-teman di area sini. Udah berapa persen nih penurunannya? Mudah-mudahan sih sekitar berapa persen nih? Ya, waktunya dipantulkan teman-teman ya, waktunya dipantulkan. Apakah ke 30%-nya? Harusnya 20%, 25% itu harusnya dipantulkan teman. Kalau dia sampai sini pemantulannya ya teman-teman harus terima juga gitu kan. Nah, di angka 25% bisa jadi sini teman-teman, bisa jadi angka sini yang saya gariskan di angka 791, karena di sini adalah area PR yang harus dikerjakan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi MA10-nya berada masih dalam posisi ke bawah, MA20-nya juga posisi ke bawah. Sudah dead cross beberapa hari yang lalu ya. Tanggal 10 Februari dia jeblos. Mudah-mudahan besok ditahan karena si Bandar Lokal, si Bandar Poren sudah mulai akumulasi lagi. Karena ketika si Bandar Poren dia memakai harga cenderung naik teman-teman ya. Mudah-mudahan si ini setelah ditahan langsung di up lagi ya. Minimal mungkin ke harga 931 lah teman-teman ya. Walaupun tidak bisa ke atas ya, mungkin ke sini lah, ke harga tengahnya 934 teman-teman untuk area kenaikan sementaranya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PGO seperti itu ya, cenderung akumulasinya bagus teman-teman. Target saya itu di sini teman tinggi di 1300 teman-teman ya. Oke, si PGO sudah. Koka, kita lihat Koka. Koka ada target kenaikan lagi nggak? Oh ada teman-teman di 172 ya. Koka ini adalah salah satu emiten yang apa teman-teman? Yang sudah selesai teman, targetnya saya itu sudah selesai. Perhatikan ya. Masih ada pengawalan teman, masih area pengawalan ya 169 ya, 172. Nah, di sini teman.
saya masih punya PR pengawalan ke angka 172. Jadi si Kokai ini masih dalam posisi pengawalan saya, teman-teman ya. Jadi cenderung akan terus kita kawal, dan apabila sudah berhasil ke 172 baru akan saya lepas untuk pengawasannya ya. Dia juga menandakan ada penurunan, hati-hati di angka 100, tapi sekarang lagi posisi uptrend, maka jangan hiraukan. Dan tanda-tanda kenaikan juga sudah dibuat di 125-nya, teman-teman perhatikan ya. 125-nya sudah dibuat lagi. Tadi kemarin juga dia bikin lumayan gap dikit di sini ya. Jadi kalau dia turun ke angka 100 tidak melewati MA10-nya cenderung aman, dan MA10 lagi menuju ke atas. Tapi hati-hati ketika sudah melewati 693 dan dia cenderung si MA10-nya ke bawah dan si MA20 juga ke bawah, cenderung akan turun ya. Tetapi kalau dari lihat dari MA-nya, ini MA10, MA20, MA sama MA200 cenderung sejajar, sekarang lagi bagus, artinya lagi uptrend teman-teman ya. Apalagi pengambilan daripada barang lokal dan pola cenderung bagus. Dua hari ini ada pembuangan tapi sedikit ya, barang lokal dan pola cenderung masuk. Per hari ini itu si Poren itu ngeluarin cuma 25.000 ya teman-teman. Ternyata CC masuk. Nah, CC sudah masuk lagi teman-teman ya. Kalau kita memperhatikan dari tanggal 6 Februari teman-teman ya, kita cek yang sedikit aja 6 Februari, si Poren masih ada si LG teman-teman. Untuk si domestiknya dari tanggal 5 Februari sehari sebelumnya masih ada siapa? Masih ada si RF teman-teman. RF, TSIF ini cenderung broker bagus semua. Jadi untuk kenaikan sementaranya bisa ke angka 127 atau ini ke angka 172. Ini target utama di sini teman-teman. Setelah ini saya selesai untuk pengawalannya ya. Target utama. Kenapa target utama? Karena perhatikan teman-teman, ketika dia ada kenaikan, inilah emiten yang dijebloskan dari harga IPO ya. Harga IPO dijebloskan. Nah, teman-teman, dan saya memperingatkan kepada teman-teman ya. Nanti ini apabila dia sudah sampai sini terus nyampe lagi ke atas gitu ya, sampai ke harga titik tertingginya, terus dia ada pembalikan arah, udah teman-teman stop. Teman-teman, kalau dia ke bawah lagi jangan ambil dulu, tunggu aja nanti area terbawahnya. Ketika dia sudah mencapai target ke sini teman-teman, apabila MA10-nya masih menuju ke atas, lanjutkan. Tetapi apabila sudah mulai putar balik dan MA10 lagi menuju ke bawah, setelah itu teman-teman nggak usah masuk lagi ya. Itu kalau perkara dia mau masuk lagi terserah gitu teman-teman ya. Perkara dia mau naik lagi terserah. Tapi biasanya emiten yang sudah di up seperti ini, nah ini sudah jadi milik bandar teman-teman. Jadi ke bawahin, ini masih milik bandar. Nah ketika dia sudah mulai di atas di harga tertingginya, terus dia putar balik lagi, nah teman-teman jangan ngambil di area sininya. Saya sarankan jangan ngambil. Kenapa? Kalaupun ngambil harus pakai manajemen teman-teman ya. Pakai manajemen, pakai planning teman-teman ya. Tapi saya sarankan yang mau ngambil lebih baik nanti teman-teman di bawah aja, karena kecenderungan ke bawah ini ke angka 50 ya. Jadi ini emiten yang akan di 50-kan kembali biasanya seperti itu, karena berdasarkan pengalamannya dia di 50-kan 1 2 3 kali di 50-kan dan sekarang baru di up. Oke, teman-teman ya. Jadi target saya 172. Tapi teman-teman apabila teman-teman sudah mulai ke atas banget sampai harga tertingginya silahkan gitu ya. Cuman nanti pas putar baliknya lebih baik saya sarankan teman-teman tidak mengambil. Kalau mau ngambil senang dengan Koka, ngambil di bawahnya aja di angka 50 karena ini ada PR di 50. Saya kasih garis TMR 50 karena dia harus ada penurunan ke 50 ke 62 teman-teman, terus ke angka 64-nya. Oke? Maka dipahami teman-teman ya. Jadi untuk pengambilan lagi bagus teman-teman si Koka ini. Jadi kecenderungan di up-nya ada, harus koreksi dulu biar enak untuk kenaikannya. Dilanjut ada MPPA. Kita lihat MPPA. MPPA itu secara LK kurang baik teman-teman, tapi secara pungutan bagus teman-teman ya. Untuk kenaikannya bagus, dia cenderung dia di up terus diturunin lagi teman-teman ya. Ini area yang saya targetkan untuk kenaikannya belum dilewati juga, hanya dilewatin sama shadow aja, dibiarin aja. Area penurunan hati-hati di angka 56 dan di angka 59 lewat bisa ke angka 55 dan kembali lagi ke 50. Nah ini lagi sebenarnya lagi diturunkan teman-teman ya, sebab beberapa kali berusaha untuk melewati kenaikan tertingginya dia tidak mampu ya. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan di sini tidak mampu. Artinya sebenarnya ini dalam posisi downtrend teman-teman. Tapi saya melihat dari sisi yang lain ada step 1, step 2, step 3. Ini apabila tidak jeblos jadi step 5. Apabila dijeblos sampai ke angka 59 gugur semua stepnya dan akan kembali ke bawah. Tapi ada tabnya juga.
Si Bandar Poren lagi akumulasi. Bagus teman-teman nih ya. Dari tanggal 6 Februari ya. Kita lihat 6 Februarinya. Untuk Poren ada CC sudah ngambil. Kita grosskan. CC sudah keluar. 106 ngambil 208, artinya masih ada sisa barang teman-teman. Dia mudah-mudahan sisa barangnya itu bisa di-up-kan ya. Minimal ambil aja shadow-nya aja teman-teman ke angka 72 lah. Kalau dia memakai shadow lagi mungkin ke angka 72 ya. Nah, mudah-mudahan di-up soalnya ini sudah mulai bikin step teman-teman. Apabila step yang satu keduanya jebol bisa ke angka 55, ya udah terima aja di downtrendkan di bawah karena kecenderungan si MPPA ini di bawah teman-teman. MPPA. Kita cek untuk kondisi letak. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kondisi MPPA selama 10 tahun cenderung di 50. Apabila yang sekarang uptrend bisa menempuh ke angka 200, wah bisa ke tinggi teman-teman, bisa ke angka 400-an. Tapi karena sudah beberapa kali dia di 50 kan, jadi standarnya juga di situ aja. Paling tinggi juga di angka murahnya aja ya. Secara TA seperti itu. Karena ini adalah ada situasional aja di sini teman-teman. 2021 ingat apa? Covid teman-teman ya, semua emiten-emiten itu di up teman-teman ya untuk saat Covid itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk MPPA ya. Bagus pungutannya Bandar Lokal sudah, maaf si Poren sudah bagus, tapi si Bandar Lokal kemarin ngambil terus ada jualan, cenderung dia jualan lebih baik teman-teman. Kalau yang punya di harga-harga atas masih bisa kejemput teman-teman, soalnya apa, ini ada bandarnya ya. Kalau usahakan kalau teman-teman di angka 113 usahakan turuninlah ke angka 98 teman-teman ya. Nanti kalau sudah di murahnya teman-teman. Maksudnya ini target kenaikannya belum bisa ditembus soalnya teman-teman ya. Oke, untuk MPPA seperti itu ya, penguatan lagi bagus dari Porennya. Lanjut ada MLPL. Ini jangan ngaco lagi teman, kemarin soalnya sudah ngaco lagi nih. MLPL target kenaikan sudah ditembus teman-teman, perhatikan ya. Sudah ya. Kita hapus. Target penurunan belum. Kita gedein dikit biar kelihatan jelas. Target kenaikan sudah ditembus ya. Sip ya, ini ya. Saya hapus ya. Target kenaikannya ya. Sip. Nah, dia sudah berpindah target kenaikannya ke angka lebih tinggi lagi, ke angka 136. Artinya dia mau uptrend teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Soalnya yang sebelumnya juga masih berada di bawah kena dan lagi menuju ke atas. MA20 juga menuju ke atas, MA200 menuju ke atas. Secara syarat harusnya ini uptrend teman-teman. Tapi tetap harus hati-hati ketika uptrend pun teman-teman harus bisa merencanakan ketika dia tuh ke 107. Tapi ketika uptrend begini ikutin aja MA-nya. Step 1, step 2, step 3 dan mudah-mudahan jadi step 4 ini teman-teman, bisa sampai ke 144 diam. Itu target tanggal 17.01 terpenuhi. Target yang agak tinggi dikit di 287. Stop saya sampai sini, nanti apabila sudah mulai sampai sini teman-teman ya, semoga sampai berapa 200-an saya akan berhenti untuk mengulasnya karena target sudah tercapai. Apabila ke atas ataupun ke bawah nanti kita bicarakan lagi lah teman-teman ya. Tapi target saya itu ke situ teman-teman. Tahun berapa silahkan, tahun berapa aja. Saya aja menarikkan dari bulan 11 buat tanggal 6 belum tersampaikan juga ya. Mungkin kalau area-area yang sedikit-sedikit sudah terus tercapai seperti hal yang tadi ya, sudah tercapai, cuman ini yang saya tuliskan belum tercapai. Pungutan bagaimana? Perhatikan pungutan bandar lokalnya cenderung akumulasi ya. Akumulasi 3 hari ini, 4 hari ya, tanggal 6. Pas di sini tanggal 6 ada YP, AI, ZP, HD, AG. Ini broker bagus semua teman, kecuali si YP karena suka nyatu sama retail. Tapi di sini saya pikir si YP sama si AI kan sering melakukan UAI juga kepada emiten-emiten yang lain. Saya pikir di situ dia jago teman-teman untuk melakukan aksinya. Terus Bandar Poren juga sudah mulai akumulasi lagi selama 2 hari ini dari tanggal 10 Februari. Perhatikan tanggal 10 Februari siapa yang ngambil untuk Porennya. Ada CC, waduh keren teman. Cuma sayang si EU keluar ya. CC cenderung ngejual 74, ambil 1, 2, 3, mati tinggal sisa doang teman-teman. Mudah-mudahan dengan sisa barang dia bisa memaaf harga ya teman-teman ya. Dia sampai ke harga minimal ke harga 145 lah teman-teman untuk si MFPL ini ya. Oke teman-teman, untuk MFPL seperti itu ya, cenderung uptrend. Kita lihat lagi ada Avia ya. Avia gitu ya. Avia santai ya teman-teman, kalaupun kita lagi banyak yang merahnya, kita harus berpikir positif teman-teman ya. Avia pas di harga penurunannya teman-teman ya, saya tidak akan hapus dulu, biarin aja. Ada satu lagi, ada penurunan di angka 370 PR yang wajib dikunjungin. Ini sebenarnya tinggal satu teman-teman ya, tinggal Poren mau ngambil aja teman-teman, karena seketika Poren ngambil pasti naik teman-teman. Kan nih
poin ngambil naik. Di sini juga poin ngambil naik ya. Ini intinya dikasih clue-nya itu sama pemilik emitennya. Kenapa katanya sahamnya menurun? Poren keluar. Berarti kalau pengen naik, poren harus masuk. Itu kan clue-nya sebenarnya. Ini sama pemilik emitennya sendiri yang ngomong, teman-teman, ketika saya dengar di sebuah podcast ya. Lagi nonton. Nah, ini teman-teman ini. Ini sudah sedikit lagi menuju harga murahnya di angka 246 teman untuk 10 tahunan, tapi cek untuk 5 tahunan aja ya. Nah, 5 tahun juga terlalu jauh, 3 tahunan berarti ya. Pas lah 3 tahun. Nah, ini kan sedikit lagi nih teman-teman yang menunggu. Saya kan tidak punya tahanan lagi di bawahnya ya. Cuma kita tinggal nunggu konfirmasi ini aja teman-teman. 371 kejebol bisa ke 364 teman-teman, udah. Ini fix dia mau bikin step penurunan yang baru teman-teman. Mungkin nanti manfaatin aja kenaikan sementara. Tetapi kalau dia masih bertahan di angka 371 teman-teman ya, cenderung pas banget di harga di harga supportnya, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau dia sudah turun lagi untuk memenuhi panggilannya teman-teman ya, untuk memenuhi panggilan penurunannya, bisa jadi dia ke angka 343. Soalnya di sini sudah murah teman, sudah murah banget di sini ya. Tapi tidak terlalu murah, teman sini agak murah dikit gitu ya. Di angka 248 baru murah teman-teman ya. Kalau di sini waktu kejadian juga tetap jeblos juga kan di area sini. Ini juga mudah-mudahan sih, saya pikir sih kalau lebih bawah lagi lebih enak lah si APA ini teman-teman ya. Jadi targetnya nanti pas naiknya enak, lu tinggal tunggu aja udah. Kalau teman-teman dia sudah mulai di angka 246, udah itu udah murah banget. Udah tunggu aja pasti naik teman-teman ya. Karena tinggal nunggu porennya aja ini jualan. Ini poren itu ngambil banyak teman-teman. Dia sudah untung, modal sudah kembali, sudah untung, tinggal jual sisanya aja. Jadi jual sisa di harga berapapun dia cenderung cuan ya. Nah, makanya tunggu si poren masuk aja teman-teman. Kalau poren sudah mulai masuk, udahlah ini pasti naik lah teman-teman ya. Oke, jadi poren cenderung keluar teman-teman ya. Si JTP, si LG, si KZ-nya. Ada si AK yang ngambil, si AK lagi si AK luar biasa ngambil ya. Dia sudah mulai ngambil tapi tidak terlalu signifikan, maka harus signifikan pengambilannya teman-teman dari si APA ini untuk porennya. Lanjut teman-teman, ada Bumi teman-teman ya, Bumi. Mana Bumi? Nah, Bumi garis penurunan pertamanya sudah, bukan pertama, yang di sini di 105 cenderung dijebol, udah downtrend teman-teman ya. MA 200 sudah dijebol, MA 10 lagi menuju ke bawah, MA 20 juga lagi menuju ke bawah. Pas di garis yang saya gariskan. Di bawahnya ada nggak? Tumben nggak ada nih. Kita bikin lagi di sini, kita cari lagi celahnya. Karena ini kecenderungan naiknya, turunnya ada teman-teman ya. Udah downtrend teman-teman ini ya. Nah, kalau digedein ketahuan teman-teman ya. Nah, satu di level 87 untuk penurunannya. Ada gap di area 75, cenderung aman. Udah sampai 75 aja lah ya, nggak usah ke bawah lagi ya. Oke teman-teman, sudah ketahuan di situ ya level selanjutnya untuk penurunannya. Mudah-mudahan sih tidak ya, mudah-mudahan di dipantulkan lah sekarang lah teman-teman ya. Kita pendekin dikit ya, cukup segini. Nah, penurunan ini ternyata dibuang sama bandar lokal, tetapi diambil sama bandar poren. Teman perhatikan, bandar poren ngambil 2-3 hari ini ngambil. Bandar poren ngambil 3 hari, walaupun sedikit tapi ada pengambilan. Jadi ini ada upaya untuk ditaikin dikit lah, mungkin ke arah sini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada gap dikit kecil teman-teman di sini. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ini juga ada kenaikan di angka 117 teman-teman untuk Bumi ini. Nah, ini perhatikan nanti teman-teman area situ aja ya. Ini tinggal 87, ini sudah berapa persen penurunannya? Kita cek, dicek berapa persen? 23, 25 lah teman-teman ya. 25% lah di sini, 93 mungkin ya. Kalau 93 ada pantulan berarti sekitar 25%-an ya. Kalau sini kan 30%-an ya. Jadi saya itu lagi mengukur teman-teman emiten ini turunnya berapa persen gitu kan, 30% di area sini teman-teman ya. Di area 30%-nya di penurunan selanjutnya. Mudah-mudahan ada pantulan situ. Kalaupun tidak ada pantulan di area sini ya, mungkin di sini bisa teman-teman ya. Tapi si bandar poren sudah akumulasi udah bagus teman-teman dari tanggal, berarti tanggal berapa nih? 3 hari ya, 7 Februari. 7 Februari. Ada si AK ya, ngambil si AK luar biasa penurunan sama penahanannya ya. AK CCBK sudah mulai masuk ya, masuk teman-teman. Ini cenderung bagus teman-teman. Jadi kemungkinan di
taikin sementaranya ada teman-teman untuk si bumi ini ya sampai ke angka 109. Kalau 109 sampai bertahan dan MA10 sudah mulai di bawah kena, fix dia mau ke atas kembali. Tapi Bandar Loka cenderung jualan teman-teman ya. Ini yang bikin gregetan itu Bandar Loka ya jualan ya. Nah ini kenaikan itu biasanya dipicu juga sama Bandar Loka dan jadi harus ada kerjasama antara Bandar Loka dan Pocan, cenderung akumulasi. Nah seperti itu teman-teman. Cukup dulu teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi kepada emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.